Sugeng dalu teman-teman, sugeng rahayu ingkang pinanggih. Jadi kita mendapatkan pertanyaan tadi sore jam 5 ada salah satu teman kita yang telepon kepada admin, yaitu kepada saya. Bagaimana cara menambarkan kalau misalkan kita bertempat tinggal di rumah totokan. Jadi di daerah saya atau di daerah kita ini yang namanya rumah totokan ini menjadi sirian bahasa Jawanya. Jadi banyak orang yang tidak mau menempati rumah totokan, dan apabila kita amati memang banyak sekali kejadian-kejadian seperti orang yang tinggal di totokan itu terkena sakit penyakit, ekonomi sulit, atau mungkin keluarga berantakan, bahkan hingga ada yang terjadi kematian. Dan kebetulan rumah Mbah Kendil Jopo Montro ini berada di totokan, teman-teman. Bahkan saya ketika belanja atau saya pergi kemanapun selalu ditanya, bagaimana Mbak kalau rumah di totokan itu, kayak gitu. Karena kan itu kan banyak sekali disirii oleh masyarakat. Saya kembalikan lagi bahwa percaya dan tidak percaya, tapi kalau memang di daerah saya ini 99,9% ini masyarakat percaya. Jadi sebelumnya tadi saya sudah konsultasikan sama Mbah Kendil dan kita sudah janjian pada malam hari ini, teman-teman. Kenapa kok malam hari? Karena kita mencari suasana yang damai sehingga kita bisa menerangkan dengan seksama, teman-teman. Jadi sambil menunggu Mbah Kendil, saya akan liput bagaimana keadaan rumah Mbah Kendil dan di mana posisi rumah Mbah Kendil supaya teman-teman tahu bahwa rumah Mbah Kendil ini juga bertempat di totokan. Mari teman-teman sama-sama kita saksikan. Ya teman-teman, langsung saja kita akan liput ya. Jadi ini saya akan keluar rumah. Ini memang sudah sidem kayon ya teman-teman. Jadi inilah posisi rumah. Ini jalan lurus teman-teman, ke timur dan ke barat. Kemudian ke sana adalah ke utara. Dan yang namanya totokan itu saya akan terangkan. Jadi ini dia posisi rumah Mbah Kendil. Ini saya dari jalan yang utara ya teman-teman. Yang namanya totokan adalah seperti ini. Jadi dari utara ke selatan terus notok, dan bagian notoknya itu adalah rumah Mbah Kendil Jopo Montro. Ini sudah menjadi tempat yang disirii. Jadi kalau orang mencari rumah, bahkan tanah yang murah pun ini jarang sekali orang yang mau menempati karena ketakutan dengan konsekuensi yang peninggalan dari nenek moyang kita. Jadi ada yang sakit, kemudian ada yang rumah tangga berantakan, bahkan ada yang sampai kematian. Jadi saya ulangi lagi, ini ke barat, ke sana ke timur, dan ke sana ke utara. Yang namanya totokan adalah simpang tiga seperti ini. Jadi di arah yang berlawanan dari rumah Mbah Kendil, jadi ke sana ini notok. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Sugeng dalu Mbah. Sugeng dalu Mbak. Seperti yang saya konsultasikan tadi sore Mbah, jadi ada teman kita. Ini sebagai perwakilan karena setiap saya belanja, setiap saya pergi kemana-mana, rumah Mbah Kendil yang totokan ini menjadi pertanyaan Mbah. Bagaimana sih Mbah cara agar kita itu aman-aman saja kalau tinggal di rumah totokan itu? Karena kan cenderung murah biasanya Mbah tanah yang totokan itu. Terima kasih. Biasanya rumah kalau kena simpang tiga atau totokan, biasanya harga sangat murah sekali dan sulit untuk dijual. Okay. Adat yang seperti itu hampir rata-rata di daerah persada Pulau Jawa, terutama di Jawa Timuran atau di Jawa Timur. Okay. Kalau di daerah lain kita juga tidak tahu, tapi yang jelas sekitar kompleks Jawa Timur rumah totokan menjadi rumah yang tidak disenangi oleh warga. Okay. Bahkan kita pun juga beli dulu sangat murah sekali. Iya. Karena berpuluh-puluh tahun dijual tidak ada yang menawar. Okay. Makanya kita menempati ini, banyak orang yang bertanya bagaimana rasanya setelah menempati rumah itu Mbah itu. Okay. Ya yang jelas kita tidak ada takutnya karena kita juga yang pertama percaya pada Tuhan atau Allah SWT. Yang kedua kita memang seringnya bertirakat, seringnya beribadah sehingga kita punya keyakinan yang kuat. Namun bagi orang-orang yang awam, yang mereka kurangnya tirakatan atau kurangnya prihatin, bagaimanakah caranya agar rumah itu menjadi damai dan menjadi dingin? Okay. Hanya mudah saja. Apabila teman-teman atau rekan-rekan atau saudara-saudara
ingin membeli rumah totokan atau menempati di rumah totokan, bikin rumah itu untuk berdagang. Iya. Apakah dagang bahan mentah, bahan pokok, atau berdagang bersifat panganan atau makanan. Yang penting berdagang. Yang penting berdagang artinya biar dihuni orang atau dikunjungi orang. Oh iya. Karena banyaknya orang yang mengunjungi, maka rumah itu akan menciptakan aura yang sangat baik sekali atau aura positif. Oke. Seringnya orang datang akan memberikan keberkahan. Seringnya orang yang datang belanja akan memberikan kesejahteraan. Sehingga cara mengatasi apabila Anda atau teman-teman punya rumah yang ada di totokan seperti di rumah saya, dan mereka ketepatan tidak suka untuk prihatin, tidak suka untuk tirakatan, maka bikin saja tempat itu untuk berdagang. Baik dagang kecil atau besar sama saja, yang penting untuk berdagang. Kadang pula apabila rumah totokan dipakai untuk berdagang, itu malah justru banyak yang cocok, banyak yang berhasil. Sehingga setiap ada kelemahan pasti ada keunggulan, setiap ada keunggulan pasti ada kelemahan. Sehingga jangan dianggap bahwa rumah yang ciri itu tidak punya kelebihan. Apabila mengerti rahasianya, maka rumah yang ciri itu, rumah yang tidak disenangi justru mendapatkan keberkahan, justru akan mendapatkan kesuksesan. Yang penting percaya dan yakin bahwa kehidupan ini semata-mata benar-benar dihidupi atau benar-benar disandiwarakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita harus percaya hal itu, kodrat dan wiradat. Yang penting kita berusaha. Adapun adat-adat yang ada di masyarakat, kita tidak perlu untuk menolak. Kita menghormati saja, karena apabila kita menolak, kadang-kadang kita juga kena serangan-serangan hal yang tidak kita inginkan. Yang jelas bahwa rumah totokan dimanapun di daerah Jawa Timuran pasti tidak disenangi orang. Terima kasih. Terus kemudian kalau misalkan Mbah ada yang tanya, Mbah Kendil bilang kalau rumah totokan itu baiknya dibuat jualan, tapi teng nopo jenengan kok nggak jualan nggak? Karena kita percaya setiap malam pun kita jarang sekali tidur, Mbak Lu juga tahu bahwa 24 jam kita paling tidur hanya 3 atau 2 jam saja, kadang-kadang tidak pasti, kadang 1 jam. Sehingga kita mengandalkan tirakatan melek, saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti insya Allah Tuhan akan memberikan keistimewaan pada saya. Terima kasih. Selain untuk berdagang, misalkan apakah kita juga harus menjalankan wirid, doa-doa tertentu, Mbak? Doa setiap orang perlu, tidak harus rumah yang totokan. Hingga apabila kita sadar bahwa kita ini hidup suatu zaman nanti kita akan dipanggil Tuhan, tentu kita mempersiapkan sanggup-sanggup untuk kematian. Sehingga tentang doa, wirid, ibadah itu bukan harus rumah totokan. Itu kewajiban kita, kewajiban umat, kewajiban manusia menghamba kepada Tuhan, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbah Kendil Jopo Montro terkait dengan rumah totokan. Jadi seperti ini Mbak posisinya. Kalau ini dulu waktu dibangun oleh Mbah Kendil atau dibeli oleh Mbah Kendil, itu rumahnya menghadap ke utara atau ke timur, ya. Jadi dari sini. Oh iya, ini pada saat saya beli rumah ini menghadap ke timur gitu loh. Ini kan pas totokannya. Bukan sehadapan ke utara. Jadi langsung bener-bener seperti disunduk, Bang, ya. Namanya sunduk sate. Orang yang memiliki rumah ini dulu itu kan rumahnya kecil, tidak sebesar ini kan. Ini kan saya bangun. Rumahnya kecil menghadap ke timur gitu loh. Jadi lahannya atau latarnya di samping. Ini saya rubah menjadi latarnya atau lahannya di depan gitu. Gitu, Mbak. Makanya tetangga semua kan semua tanya, bagaimana Mbak kok berani menghuni di tempat totokan gitu. Sering tadi siang kita kan bermain ke rumahnya teman, kan juga ditanya tamu dari Blitar juga. Ya teman-teman, jadi inilah jawaban dari Mbah Kendil Jopo Montro. Barangkali ini menjadi jawaban atas pertanyaan teman-teman yang belum terjawab selama ini. Mungkin cukup sekian, kita akan sambung lagi di konten kita yang selanjutnya, Bang, ya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam teman-teman.